Oh my god. Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Om Swastiastu. Halo teman-teman dan Bapak Ibu guru yang menonton. Jadi perkenalkan, nama saya Igusti Ngurah Arimbawe, kelas 11-7. Generasi muda Indonesia yang dapat peduli terhadap masa depan bangsa. Nah, jadi hari ini saya akan berbicara tentang sebuah artikel dari Kumparan yang berjudul Tantangan Pancasila sebagai Ideologi Negara di Era Digitalisasi. Jadi mengapa topik ini sangat penting? Karena kita hidup di era digital di mana perubahan cepat terjadi, dan sebagai generasi muda kita punya peran untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan, yaitu pertama menjelaskan apa yang dibahas dalam artikel tersebut, yang kedua melihat kenapa permasalahan itu bisa terjadi, dan yang ketiga menawarkan solusi konkret dari saya, dan terakhir menyampaikan kesimpulan sekaligus ajakan bagi kita semua. Berikutnya yaitu ulasan artikel dan permasalahan. Nah, menurut artikel tersebut, ideologi Pancasila yang selama ini menjadi fondasi bangsa kita menghadapi tantangan-tantangan baru dalam era digitalisasi. Artikel menjelaskan beberapa poin utama, antara lain: 1. Penyebaran ideologi alternatif yang bisa bertentangan dengan nilai Pancasila karena akses informasi global sangat mudah. 2. Polarisasi dan fragmentasi sosial yang muncul lewat media sosial, suara berkelompok yang memperkuat echo chamber sehingga persatuan bangsa bisa terancam. Dan yang ketiga, individualisme dan konsumerisme yang semakin kuat di lingkungan digital yang bisa mengikis semangat gotong royong dan keadilan sosial sampai nilai inti dalam Pancasila. Berita palsu atau hoax diinformasikan, dan pengawasan regulasi yang belum cukup kuat untuk mengendalikan ruang digital. Semua ini menjadi hambatan agar nilai-nilai Pancasila bisa benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di dunia maya. Pertanyaan berikut yaitu kenapa bisa terjadi, beberapa penyebabnya. 1. Akses teknologi yang cepat dan kurangnya literasi digital membuat banyak orang terpapar ide ala luar tanpa filter kritis. Dan yang kedua, perubahan budaya global yang cepat sehingga nilai tradisional atau kebangsaan mungkin terasa kurang keren dibandingkan budaya asing. Ketiga, regulasi dan pendidikan nilai yang belum sepenuhnya adaptif. Dengan era digital, pendidikan karakter atau Pancasila kadang masih dianggap kuno atau formalitas belakang. Atau fakta tambahan, misalnya dalam penelitian, tantangan nilai-nilai Pancasila pada generasi milenium di era digital disebutkan bahwa generasi muda menghadapi penurunan nilai moral karena tergerus aktivitas teknologi digital bebas. Dengan demikian, tantangan ini bukan hanya teoretis, melainkan ada dampak nyata terhadap bagaimana generasi muda berinteraksi, bermedia sosial, dan ikut dalam kehidupan berbangsa. Nah, solusi sebagai generasi muda yaitu, sebagai generasi muda saya harus menawarkan beberapa langkah solusi konkret. 1. Meningkatkan literasi digital. Kita harus belajar untuk memilah informasi, memverifikasi berita hoaks, memahami dampak konten. Misalnya, ikut workshop, membuat kelompok diskusi digital, kampus atau school. Hal ini diperkuat oleh banyak artikel yang menyebut literasi digital sebagai kunci. 2. Menggunakan media sosial secara positif, bukan hanya konsumsi pasif, tetapi aktif memproduksi konten yang menumbuhkan nilai kebangsaan, toleransi, dan persatuan. Misalnya membuat video, postingan, kampanye ringan tentang gotong royong, keberagaman, dan toleransi antar agama atau etnis. 3. Menghidupkan nilai Pancasila dalam komunitas nyata.
Misalnya, dalam organisasi mahasiswa, komunitas online atau offline kita bisa menerapkan gotong royong, musyawarah, keadilan sosial sampai bukan hanya di ruang kelas tetapi juga di digital. Yang keempat, mengajak dialog dan keterbukaan antar generasi. Generasi muda bisa menjadi jembatan antara teknologi digital dan nilai tradisional. Dengan keterbukaan kita bisa menjembatani kesenjangan antar generasi dan mendorong pemahaman bahwa Pancasila tidak usang. Yang kelima, berperan sebagai agen perubahan, misalnya volunteer digital untuk sekolah kurang akses, memfasilitasi literasi digital di desa, atau kampanye anti hoax. Dengan aksi nyata, kita menunjukkan bahwa sebagai generasi muda, kita peduli terhadap nilai kebangsaan. Nah, jadi langkah-langkah ini bila digabungkan akan dapat membantu agar nilai Pancasila tetap hidup dan relevan di era digitalisasi. Kesimpulannya yaitu, jadi era digital membawa banyak peluang akses informasi cepat, partisipasi digital, dan kreativitas. Namun juga tantangan besar bagi ideologi Pancasila, mulai dari polarisasi, hoaks, individualisme, hingga regulasi yang tertinggal. Permasalahan ini tidak akan teratasi hanya oleh pemerintah atau institusi saja. Generasi muda punya peran vital untuk menjaga, menerapkan, dan melahirkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan digital yang nyata. Dengan literasi digital yang tinggi, penggunaan media sosial yang bertanggung jawab, dan pengalaman nilai kebangsaan yang konkret, kita bisa menjadikan era digital sebagai kesempatan untuk memperkuat Pancasila sampai bukan malah membuatnya terjerumus. Nah, jadi oleh karena itu, mari kita bersama-sama sebagai generasi muda Indonesia bergandeng tangan menjaga persatuan dan kesatuan, memajukan keadilan sosial, dan membangun bangsa yang kuat di tengah arus digitalisasi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan di video ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga apa yang telah saya paparkan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Hidup ini seperti koin, dua sisi atau seperti belati, tajam dan tumpul. Pada akhirnya, kalian yang memilih akan ke arah mana hidup kalian. Sampai jumpa.